Surya Panggalo dengan NIRIM 2020240334. Di sini saya akan menjelaskan perjalanan Rasul Paulus yang pertama. Perjalanan Rasul Paulus yang pertama dimulai ketika ia dan Barnabas dipanggil oleh Roh Kudus di jemaat Antiokhia, Syria. Setelah berdoa dan berpuasa, mereka diutus oleh jemaat yang dapat kita lihat di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang pertama sampai 13. Lalu mereka berlayar ke pulau Siprus dan memulai penginjilan di kota Salamis. Mereka mengabarkan Injil di sinagoga-sinagoga orang Yahudi. Lalu di kota Pafos, mereka bertemu seorang gubernur bernama Sergius Paulus yang akhirnya percaya kepada Kristus setelah Rasul Paulus menegur seorang tukang sihir bernama Elimas yang menyesatkan. Yang dapat kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang keempat sampai 12. Lalu dari pulau Siprus mereka menuju ke daratan Asia Kecil di kota Perga. Di sini Yohanes Markus meninggalkan mereka dan kembali ke Yerusalem. Lalu Paulus dan Barnabas pergi ke Antiokhia di Pisidia, di mana Paulus menyampaikan khotbah panjang di sinagoga yang menekankan bahwa Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan. Di sini banyak orang bukan Yahudi percaya, namun orang-orang Yahudi menolak dan menimbulkan kekacauan yang dapat kita lihat di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-52. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan ke Ikonium dan memberitakan Injil, menghasilkan banyak pertobatan. Namun penolakan dan ancaman membuat mereka melarikan diri ke Listra dan Debre, yang dapat kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 14 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Di Listra, Paulus menyembuhkan seorang yang lumpuh sejak lahir. Lalu banyak orang mengira mereka itu adalah dewa-dewa Yunani dan ingin mempersembahkan korban. Namun tak lama kemudian orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium datang membujuk orang banyak untuk menyerang Paulus. Ia dilempari batu dan disangka mati, tetapi ia bangkit kembali dan terus melanjutkan pelayanannya, yang dapat kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-20. Setelah memberitakan Injil di Debre dan menjadikan banyak murid, Paulus dan Barnabas kembali mengunjungi kota-kota yang telah mereka singgahi untuk menguatkan para murid dan menetapkan penatua dalam jemaat-jemaat yang dapat kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 14 ayat yang ke-21 sampai 23. Dan akhirnya mereka kembali ke Antiokhia di Syria, tempat mereka diutus dan memberi laporan tentang semua yang telah Allah kerjakan melalui mereka, yang dapat kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-14 ayat 26 sampai ayat yang ke-28. Itulah penjelasan mengenai perjalanan Rasul Paulus yang pertama. Yang perkenalkan, nama saya Randy Pindan dengan NIRIM 2020027724. Di sini saya akan menjelaskan perjalanan kedua Paulus. Setelah perjalanan pertama, Paulus ingin kembali mengunjungi jemaat-jemaat yang telah didirikannya. Namun terjadi perselisihan antara Barnabas dan Paulus karena Markus ingin ikut lagi. Setelah itu, Barnabas memilih Markus untuk pergi ke Siprus, sedangkan Paulus dan Silas pergi ke Syria dan Kilkia. Di Listra, mereka bertemu Timotius, seorang murid muda yang baik kesaksiannya. Paulus mengajak Timotius ikut dalam perjalanan ini. Setelah itu mereka berjalan ke berbagai daerah, tetapi Roh Kudus mencegah mereka masuk ke Asia dan Bitinia. Di Troas, Paulus menerima penglihatan tentang seorang Makedonia yang meminta pertolongan. Paulus menyimpulkan bahwa Tuhan memanggil mereka ke
Makedonia. Di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 6 sampai 10. Mereka menyeberang ke Filipi, ke kota utama di Makedonia. Di sini seorang perempuan bernama Lydia percaya dan memberi tumpangan kepada mereka. Di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 11 sampai 15. Namun karena mengusir roh jahat dari seorang perempuan beramal, Paulus dan Silas ditangkap, disiksa, dan dipenjara. Tapi Tuhan melakukan mujizat dengan menguncang penjara lewat gempa, membuka semua pintu dan membebaskan mereka. Kepala penjara dan seisi rumahnya pun menjadi percaya. Di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai 34. Setelah dibebaskan, mereka pergi ke Tesalonika dan memberitakan Injil di sinagoga. Beberapa orang percaya, tapi banyak orang Yahudi memberontak dan menimbulkan hura-hara. Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai 9. Lalu mereka pergi ke Berea, di mana orang-orang menerima firman dengan hati terbuka dan rajin menyelidiki kitab suci. Tetapi lagi-lagi orang Yahudi dan Tesalonika datang untuk menghasut orang banyak. Paulus kemudian pergi ke Athena, pusat filsafat Yunani. Di sana ia berkhotbah di Areopagus, menjelaskan tentang Allah yang tidak dikenal dan mengajak orang mengenal Allah yang sejati. Beberapa mengejek, tetapi sebagian percaya. Kisah Para Rasul 17 ayat 22 sampai 34. Dari Athena, Paulus pergi ke Korintus, di mana ia tinggal selama 1,5 tahun. Ia bekerja sebagai pembuat tenda bersama Aquila dan Priscilla dan terus mengajar firman Tuhan. Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai 11. Setelah itu ia singgah di Efesus dan berdiskusi di sinagoga. Jemaat ingin ia tinggal lebih lama, tetapi Paulus berjanji akan kembali jika Tuhan mengizinkan. Kisah Para Rasul 18 ayat 19 sampai 21. Akhirnya ia pulang ke Antiokhia, menyelesaikan perjalanan misi yang kedua. Kisah Para Rasul 18 ayat 22. Salam dan selamat pagi, perkenalkan nama saya Maximilian dari Politologi dengan nilai buku 20-23-02-05. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rute perjalanan dari Paulus yang ketiga. Yang pertama, dia memulai perjalanan dari Antiokhia menuju ke Galatia pada saat itu. Yang tertuliskan sendiri dalam Kitab Para Rasul pasal 18 ayatnya yang ke-23. Paulus memulai perjalanannya dari Antiokhia dan mengunjungi kembali jemaat-jemaat di wilayah Galatia dan Frigia untuk menguatkan iman mereka. Kemudian setelah itu dia pergi ke Efesus. Pada saat dia tinggal di sana sekitar 2-3 tahun. Ya, ini pun juga tertulis dalam Kitab Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat 41. Di Efesus, Paulus melayani untuk waktu yang cukup lama, sekitar 2-3 tahun lamanya. Kemudian ia mengajar di balai sekolah di Tiraus. Kemudian ia mengajar di balai sekolah Tiraus dan mengadakan mukjizat yang besar. Kemudian banyak orang bertobat, termasuk yang sebelumnya mempraktekkan sihir. Kemudian dalam perjalanannya yang selanjutnya ia dari Makedonia dan Yunani, Korintus di bagian sini. Kemudian ini juga tertulis dalam Kitab Para Rasul pasalnya yang ke-20 sampai ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Setelah peristiwa di Efesus, Paulus pergi ke Makedonia, kemungkinan ke Filipi dan Tesalonika, lalu ke Korintus di Yunani dan tinggal di sana sekitar 3 bulan. Ia tinggal di sini sekitar 3 bulan. Kemudian yang keempat, ia kembali ke Asia Kecil. Karena rencana kembali lewat laut terhambat karena adanya ancaman, Paulus memilih rute darat kembali melalui Filipi ke Troas dan Miletus. Kemudian
Paulus mengumpulkan para penatua dari Efesus dan memberikan pesan perpesan yang penuh emosi dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 17 sampai dengan ayat yang 38. Kemudian yang terakhir perjalanan ke Yerusalem. Dia memulai kembali perjalanannya ke Yerusalem pada saat itu. Paulus melanjutkan perjalanannya ke Tirus lalu ke Syria dan akhirnya tiba di Yerusalem. Dalam Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 1 sampai dengan 17. Di Yerusalem Paulus ditangkap karena dituduh mencemarkan nama baik Allah, dan peristiwa ini menjadi awal penderitaan yang membawanya akhirnya ke Roma pada saat itu. Nah, inilah penjelasan saya mengenai rute perjalanan dari Rasul Paulus yang ketiga. Sekian dari saya dan terima kasih.